Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini akan diadakan kelas pelatihan KKN pertama dengan pemateri Dr. Resdianto dan saya Ardia Kinanti Fitria Mahareni akan menjadi moderator dan memandu kegiatan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Evi yang telah ikut bergabung sebagai sasaran yang saya dampingi dalam KKN UNED 2020. Sebelum memulai kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama, Dr. Resdianto, tempat tanggal lahir, Jember, 12 April 1984, alamat Jalan WR Supratman nomor 10, Kelurahan Rampal, Celaket, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Agama Islam, status pernikahan, menikah, riwayat pendidikan, SD Tegal Besar 6 Jember pada tahun 1993 sampai 1996, SLTP 5 Jember pada tahun 1996 sampai 1999, SLTA 1 Jember pada tahun 1999 sampai 2002, S1 Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada tahun 2002 sampai 2008, Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Jember 2008 sampai 2010, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Universitas Brawijaya pada tahun 2015 sampai 2020, riwayat pekerjaan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember pada tahun 2010 sampai 2015, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang 2015 sampai 2020. Selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Resdianto untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih kepada Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi bagi yang beragama lain. Untuk perkenalkan, nama saya Dr. Resdianto, saya spesialis bedah. Riwayatnya itu saya FK-nya di Jember, kemudian selanjutnya pekerjaannya saya jadi staf dosen anatomi di Jember, FK Jember, kemudian jadi dosen di D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian juga di klinik Suherman Jember sebagai klinisi. Selain itu juga mengajar juga di farmasi Universitas Jember, kemudian juga sebagai kepala UGD di Rumah Sakit Citra, kemudian juga staf klinisi di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Setelah itu saya melanjutkan spesialis di Brawijaya Malang di Saiful Anwar. Kemudian selesai, kemungkinan 3 bulan lagi saya kembali lagi ke Saiful Anwar. Mungkin itu sedikit dari riwayat perjalanan sekolah dan pekerjaan saya. Kita langsung ke materi. Dari materi saya dapat tentang protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Slide. Untuk situasi perkembangan COVID ini memang pada bulan Juli 2020 ini jumlah orang yang diperiksa sekitar 500.000. Kemudian yang positif COVID ini 70.000. Kemudian yang sembuh itu sekitar 32.000. Yang meninggal juga cukup banyak, yaitu sekitar 3.000 pasien. Kemudian yang negatif juga
Alhamdulillah juga banyak, sekitar 500.000 pasien. Untuk data yang lainnya juga bisa dilihat dari beberapa daerah tentang COVID. Slide. Untuk COVID sendiri, itu yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yaitu coronavirus RNA, yaitu virus baru yang disebabkan oleh transmisi dari hewan ke manusia. Jadi virus ini satu golongan dengan yang pernah pandemi dulu, tidak sampai pandemi sih, yang pernah booming dulu, yaitu SARS-CoV-2. Ini SARS-CoV-2 yang dulu itu SARS-CoV-1. Kemudian MERS itu juga dulu pernah meramaikan dunia juga. Itu Middle East Respiratory Syndrome. Ini jenisnya satu famili dengan SARS yang dulu ini SARS-CoV-2. Cuman ini lebih cepat penyebarannya daripada yang dulu. Makanya akhirnya terjadi pandemi seperti sekarang. Awalnya ini dari penyebaran dari hewan ke manusia, yaitu melalui kelelawar, kemudian babi yang memiliki virus, kemudian terkonsumsi oleh manusia, jadi akhirnya transmisi ke manusia. Karena RNA sehingga menyebabkan mutasi dari virus sehingga terjadi penyebaran antara manusia dan manusia. Nah, jadi penyebarannya sekarang akhirnya manusia ke manusia. Awalnya memang pandemi ini diumumkan oleh pemerintah yaitu tanggal 9 Maret 2020 dan menyebar cepat. Malah sekarang trennya ini pada bulan Juli ini semakin naik. Bahkan banyak nakes atau tenaga kesehatan yang banyak meninggal. Dari data malah di Jawa Timur sendiri aja ada kurang lebih 13 dokter sudah meninggal. Kemudian perawat 11 perawat, dan yang positif terkonfirmasi itu ada 88 dokter dan 146 perawat. Jadi tidak hanya masyarakat umum yang terkena, juga tenaga kesehatan sangat rawan sekali. Kemudian selain itu yang tidak hanya pasien-pasien dengan komorbid itu penyakit penyerta yang ada seperti DM, kemudian penyakit jantung. Tapi yang tanpa komorbid pun banyak. Dari data itu bahkan di Sutomo sendiri ada 76 yang tanpa komorbid. Dan rentang umurnya terbanyak umur 45 sampai 64. Ya, slide. Kemudian gejala-gejalanya ini sangat bervariasi sekali. Jadi gejala dari COVID ini yang terutama adalah gejala saluran pernafasan. Karena virus ini dia replikasi kemudian menyerangnya dari daerah pernafasan. Yaitu gejala pernafasan seperti apa? Ya batuk, kemudian sesak, nyeri tenggorok. Kemudian selain itu juga gejala-gejala gastrointestinal atau saluran perut. Seperti apa? Diare, mual muntah, kemudian sakit perut, seperti itu. Selain itu juga beberapa ada gejala anosmia atau mulai kehilangan penciuman. Tapi gejala utamanya karena ini menyebabkan virus ini menyebabkan infeksi, maka gejalanya utama adalah demam. Makanya kenapa kok sekarang diperiksa pakai termometer yang seperti pistol itu untuk men-screening awal bahwa tidak ada demam. Meskipun demam banyak penyebabnya. Ada demam berdarah, demam, setidaknya screening awal lewat demam tersebut. Ya, slide. Kemudian penularannya. Penularan dari virus COVID ini yaitu melalui droplet. Droplet itu partikel dari
partikel dari cairan yang dikeluarkan oleh tubuh sebesar 5-6 mikron. Jadi droplet ini bisa ditularkan lewat orang-orang yang mengidap dari coronavirus. Baik itu melalui batuk, bersin, maupun bicara. Dan jarak antara penularannya itu kurang lebih 1 meter. Makanya dari itu kenapa kita dianjurkan untuk social distancing atau jaga jarak, yaitu lebih dari 1 meter. Jadi penularannya lewat itu. Slide. Kemudian tentang protokol kesehatan, kenapa kita kok menggunakan protokol kesehatan? Sekarang malah pemerintah itu membumingkan tentang new normal. Apa itu? Yaitu aktivitas sehari-hari dengan menggunakan protokol kesehatan. Kenapa kok diperlukan protokol kesehatan? Karena sampai sekarang belum ditemukan vaksin atau pengobatan definitif. Yang digunakan adalah pengobatan simptomatik. Apa itu pengobatan simptomatik? Pengobatan berdasarkan gejala. Jadi karena sebenarnya virus ini self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pengobatannya simptomatik. Apa? Kalau panas ya dikasih obat panas, kalau batuk dikasih obat batuk. Karena self-limiting disease bisa sembuh sendiri, maka imun kita ditingkatkan lewat apa? Ya lewat pemberian dari multivitamin, asupan makanan yang bagus seperti itu. Selain itu perlu dukungan juga aspek dari ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi kepedulian dari masyarakat juga sangat ditingkatkan untuk mengatasi dari pandemi ini. Juga aspek sosial kan kita tidak mungkin dalam seperti misalkan di Rusia dilakukan lockdown total. Lah makanya bagaimana? Terus orang-orang yang bekerja bagaimana? Karena mereka disuplai. Pemerintah sini tidak akan mampu untuk mensuplai rakyatnya yang segitu banyak untuk makan sehari-hari. Jadi makanya dilakukan social distancing atau protokol kesehatan ini. Selain itu perlu mengurangi pergerakan orang berkumpulnya dalam jumlah banyak. Selain itu juga diperlukan adaptasi kebiasaan. Apa kebiasaannya yang perlu dilakukan? Yaitu yang terutama cuci tangan. Kenapa kok harus cuci tangan? Cuci tangan terutama dengan sabun karena virus ini akan mati dengan emulsi dari sabun. Dinding dari virusnya tersebut akan teremulsifikasi sehingga menyebabkan virus ini akan mati. Sehingga diperlukan cuci tangan. Untuk muslim mungkin alhamdulillah sholat minimal sudah 5 kali dia cuci tangan untuk yang muslim. Kemudian selain itu diperlukan masker. Kenapa kok diperlukan masker? Karena droplet yang kita omongkan itu akan menyebabkan penularan ke orang lain, yaitu percikan dari omongan kita. Makanya diperlukan masker baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kenapa yang mendengar perlu masker juga? Karena droplet itu akan masuk ke dalam tubuh lewat apa? Mukosa namanya. Mukosa itu selaput yang ada di bagian dalam rongga mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam dari kelopak mata. Jadi masuknya lewat itu. Makanya diperlukan masker agar setidaknya yang ngomong itu dropletnya tidak keluar. Yang kedua, yang menerima dropletnya tidak masuk lewat mulut dan hidung. Lah bagaimana dengan bagian mata? Yang bagian mata ditutup dengan face slit namanya. Jadi mencegah masuk ke mata dengan face slit. Pertanyaannya, boleh nggak pakai face slit tapi nggak usah pakai masker? Kan sama-sama nggak kena. Tidak bisa, karena face slit itu sifatnya terbuka. Jadi hanya untuk melindungi bagian mata. Bagaimana mulut dan hidung tidak terlindung nanti. Jadi harus tetap pakai masker. Ya, slide.
Ini protokol kesehatan yaitu mempraktekkan kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus menghindari tangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kenapa kok tangan tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut? Karena virus ini menurut literatur terbaru dari Kemenkes bulan Juni 2020, akhir bulan Juni itu, jadi virus ini bisa bertahan di tempat-tempat yang dropletnya kita misalkan kita tanpa pakai masker, kemudian ngomong, droplet tersebut menempel kepada tempat-tempat yang di sekitar kita. Tetapi rentang waktu hidup dari virus itu berbeda-beda. Jadi seperti plastik, itu virus itu akan bertahan, atau stainless steel, seperti tempat untuk penggorengan yang dari stainless steel, itu virus akan bertahan selama 72 jam. Berarti 3 hari bisa bertahan. Kemudian virus pada tembaga itu bertahan kurang lebih 24 sampai 48 jam. Di kardus, virus itu bertahan malah lebih sedikit lagi, kurang dari 24 jam. Makanya diperlukan juga desinfeksi atau pencucian barang-barang yang digunakan untuk makan-makan kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian menggunakan masker seperti saya sebutkan tadi. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Alasannya karena droplet tersebut akan jangkauannya itu kurang lebih 1 meter. Kemudian face shield untuk apa? Untuk melindungi dari mukosa dari palpebra atau mukosa dari mata. Slide. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Ini mencuci tangan dengan sabun ini penting sekali karena apa? Karena virus akan mati dengan ini. Pertanyaannya, kalau pakai hand sanitizer aja bagaimana? Nggak usah pakai sabun. Kalau pilihannya sabun dengan hand sanitizer, maka digunakan sabun. Kalau tidak ada, maka digunakan hand sanitizer. Kenapa kok nggak hand sanitizer aja? Kan lebih praktis daripada sabun. Karena hand sanitizer itu hanya bisa membunuh virus 75%. Tidak seperti sabun. Jadi pilihan pertamanya tetap cuci tangan pakai sabun. Dan juga hand sanitizer tidak mengalir. Sabun itu setelah memakai sabun kita gunakan air yang mengalir. Seperti itu ya. Ya, slide. Nah, ini 7 langkah dari cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebaiknya ini 7 langkah ini juga digunakan. Ini digunakan dari ini tinggal berapa menit ini zoomnya ini? Tinggal sedikit nih. Jadi saya percepat aja ya. Jadi 7 langkah ini juga digunakan oleh dokter bedah sebelum operasi. Makanya ketika ada pandemi pun diterapkan di masyarakat umum. Apa 7 langkah itu? 1, memasukkan atau mengeluarkan sabun ke dalam ke tangan, telapak tangan, kemudian diusapkan. Diusapkan sampai merata. Kemudian yang setelah diusapkan sampai merata, punggung tangan. Punggung tangan dan sela-sela jari tangan digosok merata. Setelah itu, sela-sela jari tangan bagian dalam digosok merata. Setelah itu, dikunci untuk membersihkan bagian dari jari-jari, 4 jari-jari tangan ini. Setelah 4 jari-jari tangan, baru dibersihkan sela-sela dari jempol tangan. Jadi sela-sela ini dibersihkan dengan, dan juga bagian sini, telapak bagian sini dibersihkan dengan memutar begini. Ya. Baru setelah itu kuku-kuku, ujung dari kuku-kuku dibersihkan, bergantian baru ke arah pergelangan tangan. Ini 7 langkah. Kemudian nyucinya sebaiknya dari air mengalir dari ujung jari ini ke arah bawah gini. Jadi biar airnya netes ke bawah sini. Bukan begini, arah kebaliknya nanti malah kotorannya ke bawah sini. Jadi dari ujung sini biar mengalir ke arah siku airnya itu ya. Tuh. Ya.
Slide. Ini tentang teorinya tadi yang saya jelaskan. Kemudian pakai masker ini cara memakai masker yaitu satu, maskernya biasa aja, kalau masih awal langsung dipakai. Cara melepasannya yang penting. Yang melepaskan masker itu tidak boleh memegang bagian depan dari masker. Jadi dipakai sini. Kalau mau menyimpan bisa disimpan di mana? Di kertas, taruh di kertas kemudian kertasnya ditutup. Kalau mau makan, misalkan sudah pakai masker ya, sudah pakai masker, mau dilepas, maka siapkan kertas lembaran gitu, seperti kertas gini. Kemudian maskernya ditaruh, dilepas, bagian talinya ditaruh di kertas ini, kemudian ditutup. Nah, begini. Kalau mau pakai, dipakai lagi. Memang masker itu ada beberapa macam. Yang masker kain itu untuk masyarakat umum. Kemudian masker bedah itu untuk dokter-dokter. Kenapa kok masyarakat umum memakai masker? Karena kasihan dokternya. Ketika pandemi awal itu kita kesulitan sekali untuk pakai masker. Karena kita juga, dokter juga punya keluarga. Jadi kita harus memikirkan keselamatan kita juga. Jadi ketika pandemi sangat susah untuk dapatkan masker. Sampai kita nyari minta tolong ke senior-senior yang sudah lulus duluan untuk mensuplai masker. Makanya masyarakat digunakan masker kain. Masker kain itu merupakan APD juga, alat pelindungan diri level 1. Ada 4 level. Kalau di WHO ada 3 level. Tapi di sini kita menggunakan 4 level karena masker kain itu juga termasuk APD level 1. Level 2 apa? Level 2 itu masker bedah. Level 3 itu nanti ada juga masker dari N95. Karena N95 itu dipakai untuk operasi. Kemudian level 4 itu pakai gowning atau pakai coverall namanya, hazmat namanya. Itu untuk level 4. Level 4 itu untuk tindakan-tindakan pasien yang terkonfirmasi. Ya. Slide. Slide. Nah, ini untuk jarak 1 meter. Kemudian kesimpulannya, jalani new normal life atau adaptasi kebiasaan baru. Kemudian adaptasi kebiasaan baru apa? Kita melakukan aktivitas secara biasa, normal, tetapi dengan kebiasaan baru yaitu menjaga kesehatan, yaitu dengan masker tadi, kemudian kebiasaan cuci tangan dan social distancing. Kemudian ini terapkan juga cuma satu, yaitu cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, kalau bisa pakai face shield, kalau misalkan di bagian keramaian atau tempat-tempat keramaian yang padat sekali, kemudian jaga jarak 1 meter. Mungkin itu dari saya, mungkin dilanjutkan ke moderator untuk mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Dr. Resdianto. Selanjutnya akan diadakan diskusi untuk materi ini. Mungkin dari sasaran ada pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di daerah sini itu kan ya namanya daerah perkampungan. Itu biasanya kita sudah usaha semaksimal mungkin, istilahnya kalau ada keluar rumah pakai masker. Tapi kadang kayak tetangga-tetangga itu ya apa ya? Kayak yang ya apa gitu, risih gitu lihat kita kalau sampai berlebihan gitu. Padahal kita kan hanya untuk menjaga kesehatan kita sama keluarga kita yang di rumah. Dok. Ya, Apa cara terima menerangkannya kasih. ke yang lain gitu? Ya, terima kasih. Memang untuk orang kalau belum sakit itu belum merasa apa sih
corona, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Enggak ada masalah gitu. Memang perlu sosialisasi dan ketekunan untuk tetap memberikan bahwa ini tidak bisa diremehkan, kayak gitu. Kenyataannya banyak sekali korban, bahkan tenaga kesehatan banyak. Mereka bisa aja coba itu lihat di berita-berita. Kalau memang tetangganya belum ada yang kena, memang susah sekali untuk ibaratnya meyakinkan orang, atau keluarganya belum kena, susah sekali untuk meyakinkan. Jadi ya enggak apa-apa kalau misalnya dia enggak mau, tetap kita yang harus memberikan contoh. Pakai masker, minimal pakai masker. Kalau keluar rumah itu, minimal itu sudah yang bisa kita lakukan. Tidaknya kalau memberikan penyuluhan atau mengingatkan orang tidak mau, ya kita tidak bisa memaksa. Ya kitanya sendiri yang harus ibaratnya menjaga diri. Kalau orang lain tidak mau, ya kita yang harus memberikan contoh bahwa oh ini yang benar. Bukan berarti kita ikut, misalkan oh tidak mau terus kita ikut-ikutan, salah juga. Tidak usah pakai masker, toh sana itu sehat aja tidak pakai masker. Tidak bisa begitu. Jadi tetap kalau misalkan mereka disosialisasi tidak mau, ya sabar untuk memberikan sosialisasi. Sambil kita memberikan contoh, kalau kita keluar ya pakai masker gitu. Mungkin itu. Sudah, terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dok, saya mau bertanya juga ya. Ya silakan. Sebenarnya gimana cara kita tahu udah terkena COVID ini sendiri? Karena semakin hari juga ada pasien yang OTG atau orang tanpa gejala ya, atau tidak terdeteksi gejalanya tersebut, Dok. Terima kasih. Ya. Jadi kalau OTG itu, jadi istilah-istilah di Indonesia ini kan banyak. Ada OTG, orang tanpa gejala. Kemudian ada PDB, pasien dalam pengawasan. Kemudian ada ODP, orang dalam pemantauan. Jadi memang beberapa itu tidak menunjukkan gejala. Gimana taunya dia itu positif terkena atau enggak? Jadi untuk memastikan itu adalah swab tenggorokan atau swab hidung. Itu kalau di swab hasilnya positif, 2 kali pemeriksaan maka dia positif COVID. Meskipun tanpa gejala. Biasanya itu yang tanpa gejala itu dia dokter-dokter muda, yang masih sehat, cuma dia kan berkecimpung dengan banyak pasien. Ketika kan dokter dilakukan screening, ketika di swab ada yang positif, tapi tidak ada gejala, maka dokter itu akan dilakukan isolasi mandiri. Isolasi, kemudian selama 14 hari, kemudian di swab ulang selama 2 kali. Hasilnya negatif, baru dia diizinkan untuk bekerja lagi. Jadi, taunya pastinya enggak, gimana? Dari swab. Kemudian tes lainnya itu ada, swab itu nama lainnya PCR. Atau ada namanya RT-PCR. Ada lagi RT itu real time PCR. Kemudian ada molekuler PCR. Ada istilahnya itu. Istilahnya yang penting PCR atau swab. Ada tes lain namanya rapid test. Yang terbaru itu namanya ECLICA. Itu sejenis rapid test juga. Itu lewat diambilnya darah. Diambil darahnya kemudian diperiksakan. Baik itu melalui jarinya ditusuk atau diambil samplingnya sekalian ambil untuk pemeriksaan darah lengkapnya. Itu namanya rapid test. Rapid test itu hanya digunakan untuk apa? Untuk screening saja. Screening maksudnya apa? Untuk tahu bahwa orang ini ada imunoglobulin yang melawan virus. Ketika di screening positif, oh ini berarti ada virus. Tapi virusnya apa? Belum tahu. Kan bisa aja virus demam berdarah. Bisa aja flu itu kan juga virus. Bisa aja virus yang lain seperti meningitis. Ada juga virus, banyak yang virus. Juga virus COVID. Ketika dilakukan
rapid test hasilnya apa? Ini berarti ada virusnya. Virus apa? Dipastikan lagi dengan swab atau PCR itu. Oh, kalau positif berarti ya ini COVID. Kalau negatif berarti dia terkena virus tapi bukan COVID. Jadi diobatin aja. Misal flu juga self-limiting disease. Dia akan sembuh sendiri, kan banyak orang kena flu itu. Sembuh sendiri dengan apa? Banyak istirahat, kemudian makan makanan bergizi, minum ya akan sembuh sendiri. Nah, tema COVID ini beda virusnya. Virusnya ini virus RNA dan ganas. Jadi penyebarannya cepat dan angka kematiannya tinggi. Jadi untuk memastikan apa ya dengan swab itu. Kalau untuk rapid test itu hanya untuk screening. Pertanyaannya kenapa kok nggak langsung swab aja? Kan lebih cepat. Kita tahu kena virus. Ternyata virusnya COVID, kok nggak langsung aja. Kita carinya virus COVID. Karena harganya mahal. Sekali swab itu sekitaran 1,5 juta. Sedangkan untuk rapid itu 200.000. Makanya pemerintah menggunakan rapid dulu untuk screening. Tidak langsung swab karena harganya yang mahal. Dan Indonesia bukan negara kaya raya, makanya digunakan itu. Untuk gejala-gejalanya apa? Gejala-gejalanya awal yaitu banyak tadi itu seperti demam, pilek, kemudian sakit tenggorokan, sampai sesak atau diare juga bisa. Cuma jarang diare itu. Pasien saluran pencernaan gejala COVID awal itu jarang. Biasanya saluran pernafasan. Seperti itu ya. Silakan. Makasih dok. Mungkin dari sasaran ada pertanyaan kembali atau tidak? Mungkin cukup di sini aja sudah dok. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya dok dari saya. Boleh, silakan. Kan masa inkubasi dari COVID sendiri ini 14 hari. Kalau untuk gejala-gejala tersebut muncul itu mungkin bisa lebih cepat dari 14 hari tersebut atau tidak ya dok? Terima kasih. Ya, jadi benar masa inkubasi itu apa? Pertanyaan gitu. Inkubasi itu adalah masuknya virus sampai timbul gejala. Jadi bisa aja misalkan hari pertama virus itu sudah masuk, tapi belum bergejala. Maka dilakukan rapid test. Kenapa rapid test itu hasilnya pasti negatif awalnya, karena dia belum ada gejala. Kemudian perlu diulang selama berapa hari ya rapid test? 14 hari. Karena kalau imunnya kuat, dia meskipun 14 hari tanpa gejala, tapi pasti rapid testnya positif setelah 14 hari. Makanya kenapa kok isolasi mandirinya 14 hari? Karena masa inkubasi virus itu kurang lebih 14 hari. Jadi gejalanya bisa aja muncul atau enggak, bisa aja tergantung imunnya orang-orang itu. Orang Indonesia imunnya ini memang luar biasa memang dibandingkan yang lainnya. Kalau pertanyaannya, loh kok enggak apa-apa, mungkin aja dia terkena cuma belum terdeteksi. Misalkan orang itu yang misalkan tanpa masker sudah ibaratnya amburadul, misalkan, atau orang-orang yang tukang sampah itu kan buat hidup aja susah, apalagi mau tes kayak gitu. Kok dia enggak apa-apa? Ya bisa aja mungkin dia terkena imunnya bagus. Jadi dia termasuk orang tanpa gejala. Jadi bisa aja lebih cepat dari itu yang imunnya enggak bagus. Jadi orang itu hari pertama aja sudah muncul karena imunnya enggak bagus. Cuma ini dari data itu justru orang-orang yang terkena itu pada orang dewasa tua. Karena apa? Karena imunnya sudah mulai menurun. Anak-anak malah justru ini keajaiban yang di atas ya mungkin ya, keajaiban Allah. Jarang sekali yang terkena itu anak-anak di bawah 10 tahun. Itu jarang sekali terkena. Mungkin satu, karena faktor imun pada bayi-bayi, faktor imun dari orang tua masih ada. Kemudian faktor imun setelahnya yang terbentuk masih ada. Cuma yang terbanyak pada orang-orang. Makanya orang-orang tua sebaiknya diperketat untuk penggunaan masker,
isolasi di rumah, nggak usah keluar kalau nggak penting-penting banget. Karena apa? Karena imunnya orang tua itu beda sama orang muda. Orang tua itu sangat rentan sekali, imunnya juga sudah mulai menurun. Seperti itu. Kalau pertanyaannya, bisa nggak virus ini hilang ya dari muka bumi? Jawabannya tidak akan bisa. Kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Dengan apa? Ya, dengan meningkatkan imun kita. Tapi sampai kapan? Ya mungkin nanti dari literatur itu, wabah itu cenderungnya itu akan mulai mereda atau menurun kurang lebih setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun wabah itu cenderung akan melandai menurun atau stagnan karena sudah imun sudah terbentuk. Atau yang sering dikenal sekarang herd immunity, imunitas kelompok. Jadi kenapa dulu kok pemerintah sangat ibaratnya sangat ketat sekali sampai disebar polisi, karena yang dikhawatirkan itu dari tenaga kesehatannya. Karena kalau grafik itu naik cepat, ibaratnya dalam satu tempat, misal Jember ya, satu Jember sakit semua. Rumah sakitnya di sana cuma yang mempunyai fasilitas lengkap yaitu Subandi dan Jember Klinik. Maka tidak akan bisa menampung seluruh masyarakat Jember. Tenaga kesehatannya itu sangat kawalan sekali. Bayangkan ya, mencetak satu dokter spesialis itu butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Kalau satu dokter meninggal, maka untuk mencetak lagi butuh 20 tahun lagi. Makanya kalau dokter banyak, dia akan kelelahan. Kenapa kok dokter-dokter yang dulu banyak berguguran? Karena dia faktornya kecapean. Dia melayani banyak pasien, kecapean. Dia tidak mungkin dia pulang kemudian balik lagi ke rumah sakit karena akan berisiko ke keluarganya. Makanya ditinggalkan keluarganya. Dia stay di rumah sakit dan menangani sampai dia kelelahan. Akhirnya sudah kena, dia belum sempat cek juga. Akhirnya bertambah virusnya, timbul gejala, akhirnya drop. Seperti itu. Karena faktor kelelahan, istirahat. Karena virus ini kalau dia cukup istirahat, kemudian makan cukup, kemudian minum full time, akan hilang-hilang sendiri, terbentuk imunitas nanti. Malah terapi terbaru ini di Indonesia dia digunakan namanya plasmafaresis. Jadi pasien-pasien yang sudah sembuh diambil darahnya, kemudian diambil plasmanya dimasukkan ke orang yang sakit. Itu tingkat kesembuhannya tinggi. Jadi digunakan antibodi punya pasien yang sudah sembuh. Sudah diterapkan ke Jakarta. Cuma daerah Jawa Timur masih belum. Cuma di Jakarta sudah diterapkan. Makanya dari itu perlu protokol kesehatan ini diterapkan dan jangan meremehkan. Kalau meremehkan itu kasihan tenaga kesehatannya. Yang ibaratnya dia sudah berkorban. Ibaratnya dia sekarang pakai hazmat itu maksimal 8 jam. 2 jam itu sudah kayak gobios itu anunya. Peluhnya ini saking panasnya. Kayak gitu. Jadi kalau masyarakat meremehkan bahkan isu-isu yang berkembang, oh di rumah sakit enak disuruh orang biar mengaku sebagai COVID agar dapat jasa. Tidak ada jasa. Ibaratnya pengakuan agar dapat jasa. Misalkan pilih-pilihan suruh ganti aja berbalik. Masyarakat yang jadi nangani pasien COVID, kita yang di rumah itu lebih enak gitu. Jadi kita kadang sudah berusaha keras masih didolimi dengan kata-kata yang ibaratnya tuduhan-tuduhan yang tidak benar kayak gitu. Ya mungkin itu yang bisa dibantu meluruskan masing-masing ke masyarakat ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Mungkin satu kali lagi, Dok. Monggo silakan. Ini ya, Dok ya. Seandainya ada terinfeksi virus corona, yang satu imunnya rendah, yang satunya imunnya tinggi. Jadi kayak yang itu, yang lebih bahaya menularkan itu kalau yang lebih rendah imunnya itu apa berbahaya penularannya? Kalau yang daya imunnya kuat itu bisa menularkan apa? Bisa. Makanya yang bahaya itu justru yang imunnya kuat menularkan ke yang lainnya. Karena dia akan tanpa gejala dia. Makanya dipakai protokol kesehatan minimal masker, karena kalau imunnya kuat meskipun dia sebenarnya ada virusnya tapi belum diperiksakan swab atau PCR, dia sudah mengandung virus. Ya. Kemudian
dia ngomong tanpa masker, maka orang yang imunnya rendah akan tertular dari orang yang imunnya kuat. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, maka imunnya yang kuat itu lama-lama akan mengalahkan virus itu. Sehingga virusnya akan kalah oleh imunnya yang kuat itu. Jadi kalau imunnya kuat kemudian dia itu terkena virus dan masa dia imun sedang berperang, maka dia bisa menularkan ke yang lainnya. Makanya protokol kesehatan masker itu wajib sekali dipakai kalau keluar rumah atau ke tempat-tempat keramaian. Agar apa? Mungkin ibaratnya, wong aku ndak sakit kok ngapain aku pakai masker? Toh aku ndak ada gejala. Mungkin yang ndak ada gejala itu sebagai penular kepada yang lainnya. Kayak dokter ya. Dokter itu ibaratnya imunnya mungkin lebih dari yang lainnya. Karena dia apa? Dia nangani pasien paru dari awal pendidikan, nangani pasien tumor, macam-macam penyakit sudah ditangani. Nah, kemudian datanglah virus ini. Dokter mungkin tidak ada gejala, cuma dia bisa saja sebagai penular ke yang lainnya. Makanya digunakan masker. Mungkin aja dia memang imunnya sudah terkalahkan sehingga terbentuk imunitas. Jadi kalau sudah terbentuk imunitas itu, misalkan saya sudah pernah terkena, kemudian saya terkena lagi, maka tidak butuh waktu lama untuk membunuh virus itu, hanya butuh 24 jam. Tapi sebelum terkena, saya butuh waktu 14 hari untuk membentuk imun. Jadi sebaiknya orang yang imunnya kuat itu ya pakai masker tetap. Karena apa? Dia sebagai penular. Mungkin aja dia belum bergejala, tapi masih dalam peperangan di dalam tubuhnya seperti itu. Ya, mungkin itu. Ya, ada lagi. Nah, mic-nya untuk moderator masih dimatikan itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk sesi diskusi pagi ini. Terima kasih untuk Dr. Resdianto telah bersedia memberikan materi pada pagi hari ini kepada sasaran saya pada KKN kali ini. Dan semoga juga penerapan protokol kesehatan ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat di Indonesia sehingga wabah COVID juga bisa segera menurun. Ya. Mungkin ada tambahan kalau dikaitkan dengan Islam, itu dulu juga pernah ada wabah. Itu zaman Rasulullah itu yang di dalam di Syam itu tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Kenapa? Karena itu memang cara isolasi, bayangkan sudah 1400 tahun yang lalu sudah ada jawabannya. Dan juga disebutkan, coba dilihat di surat Al-Baqarah 243 itu, dulu ada pernah kaum terkena wabah, kemudian kaum itu melarikan diri dari daerahnya menuju suatu lembah yang dia bilang, kita di lembah ini tidak akan pernah ketemu akan kematian karena kita sudah lari dari kematian. Kemudian Allah tetapkan pada orang-orang itu sebanyak 4.000, matilah kamu. Maka semua 4.000 itu mati. Karena dia pembelajaran dari Allah, kalau ada wabah jangan lari. Tapi tetaplah stay di sana agar dan banyak-banyak minta perlindungan sama Allah, berdoa. Nah, kemudian setelah meninggal orang 4.000 itu, datanglah suatu datanglah nabi dari Bani Israel, kemudian meminta, kenapa kok banyak bergelimangan tulang? Kemudian minta sama Allah agar dihidupkan. Maka disuruhlah nabi itu, panggillah tulang-tulang untuk menyatu kembali. Kemudian panggillah daging-daging untuk menyatu, sampai akhirnya rohnya disuruh kembali, akhirnya hiduplah 4.000 orang itu. Dalam waktu 1 tahun dihidupkan kembali orang-orang itu, dan sebagai pembelajaran bahwa Allah nanti pun akan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan pembelajaran lainnya, janganlah lari dari wabah, stay di sana. Tapi dulu juga pernah ada hadis, kalau ada penyakit lepra maka larilah secepatnya. Ini Islam mengajarkan dua penyakit yang berbeda. Bayangkan, wabah dia dilarang lari, tapi kalau ada lepra dia lari. Itu sudah terjawab dulu. Bayangkan 1400 sudah ada, kalau orang mau baca Al-Quran itu insya Allah lengkap itu di Al-Quran itu, sama baca hadis yang lebih.
akan paham tentang, oh ternyata sudah ada jawaban. Kenapa kok Islam dulu lepra sudah disuruh lari, malah kok wabah perlakuannya kok dua penyakit ini berbeda. Wabah disuruh jangan lari, lepra disuruh lari. Karena jawabannya ini, pada wabah itu penularannya sangat cepat kalau dia pindah ke tempat lain. Tapi pada lepra dia penularannya lewat kontak. Makanya jangan kontak sama orang lepra, megang lama kayak gitu. Makanya disuruh lari. Bayangkan sudah terjawab 1400 tahun yang lalu. Bagi orang-orang yang sekarang dan selanjutnya. Makanya dengan membaca, insya Allah, makanya Quran pertama Iqra. Iqra itu disuruh baca. Jadi tidak harus orang pandai itu lewat apa? Lewat sekolah, lewat membaca. Nabi ingat, Nabi itu ummi. Nabi itu tidak bisa baca tulis, tapi dia jadi pemimpin dan ahli semuanya. Ibaratnya sekarang namanya multitasking. Dia ahli dalam agama, ahli dalam kesehatan, ahli dalam ilmu peperangan, ahli dalam pemerintahan, ahli dalam ekonomi. Lengkap di Nabi itu. Cuma agar kita tahu, maka kita membaca. Itu ya, ini tambahan dari saya. Mungkin saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.